Saya bersama Kepala Desa Lengkong, Kecamatan Bojong Soang. Beliau adalah salah satu penggagas bagaimana melibatkan KDMP dalam pengolahan sampah. Nah, kita akan bertanya nih, apa yang mengilhami membuat Pak Kades membuat terobosan untuk usaha KDMP ini? Koperasi itu sebetulnya kan menjadi tempat untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kesejahteraan masyarakat itu salah satunya adalah diukur oleh koperasi. Nah, ketika semua orang itu bisa melakukan berwirausaha, maka usaha itu akan meningkat. Nah, koperasi ini adalah momentum yang sangat bagus buat saya gitu kan. Apa yang momentumnya sangat bagus? Koperasi ini kan harus menyentuh ke semua elemen masyarakat yang terkecil. Dan persoalan yang hari ini yang dulunya dianggap itu menjadi sebuah persoalan, bagaimana persoalan hari ini bisa dianggap menjadi sebuah perputaran ekonomi yang baik. Sampah, kenapa sampah yang menjadi targetnya itu adalah sampah? Sampah ini persoalan dari rumah yang harus diselesaikan di rumah. Kalau diselesaikan oleh desa, pasti seolah-olah kebijakannya harus melalui desa. Dan koperasi ini sangat mungkin bisa melakukan nanti itu yang buang sampah itu bertemu dengan koperasi. Maka tadi sudah disampaikan rencananya kita akan ada bank sampah, rencananya kita juga akan ada edukasi kayak penanaman di setiap rumah. Jadi kedepannya itu sudah tidak ada lagi contohnya 1 RW bayar sekian, enggak, tapi akan langsung bersentuhan orang ini bersentuhan langsung dengan koperasi. Ketika koperasi mengeluarkan kebijakan sampah ini harus dipilah. Nah, maka itu. Jadi ini konsepnya adalah peningkatan ekonomi di Desa Lengkong dengan mengatasi persoalan yang dulunya persoalan menjadi ladang ekonomi yang baik. Dengan koperasi yang menjadi pengelolanya gitu. Ya, nah, kalau tadi dengan Pak Ketua dasar hukumnya melalui Perdes ya. Nah, bahwa KDMP ditunjuk melalui Perdes itu untuk mengolah KDMP. Bagaimana hubungannya dengan badan usaha milik desa yang ada? Nah, sebetulnya kita itu pengennya dulu itu berkaca kepada Kota Bandung, Pak. Jadi Kota Bandung itu kalau sari muktinya itu dikelola oleh Pemprov, tapi ketika pengambilan sampah dan semuanya itu dikelola oleh PD Kebersihan. Nah, rencananya kalau TPS-nya ini gitu ya, pengen ini dikelola oleh badan usaha milik desa, tapi nanti yang sosialisasi ke masyarakat itu dikelola oleh koperasi. Jadi bisa ada titik kolaborasi, dan hari ini kita juga masih tetap kita lagi uji coba terus. Kayak ECO semua ini sudah mulai dikolaborasikan untuk bisa bekerja sama dengan BUMDes. Jadi BUMDes bisa mencari off-taker dan segala macamnya. Dan kami juga pun harus ada intervensi anggaran ya. Kalau ketika intervensi anggarannya ke TPS ya tetap kita menggunakan BUMDes juga untuk intervensi itu. Jadi BUMDes sangat dilibatkan. Dan dalam susunan kepengurusan ini BUMDes itu dilibatkan di dalam pengelolaan TPS. Ya, artinya ada kolaborasi tadi ya. BUMDes sebagai badan usaha yang umurnya sudah lama dengan KDMP yang memang relatif baru, ada kolaborasi dan artinya pada akhirnya nanti ada masyarakat yang diuntungkan dengan kegiatan yang dilakukan di desa ini. Wah, bisa diceritakan bagaimana usaha pengelolaan sampah di KDMP Desa Lengkong? Untuk unit usaha pengelolaan sampah di Desa Lengkong berawal dari regulasi ya, pemerintah Desa Lengkong Perdes tentang pengelolaan sampah, lalu di proses pengelolaan oleh karena ini adalah amanah dari regulasi, akhirnya kita mencoba untuk memberikan ruang buat proses pengelolaan sampah itu awalnya dari situ Pak.
lalu kita berjalan di awal Januari. Nah, sebelumnya oleh BUMDes, ketika di awal Januari, alhamdulillah sekitar 9 RW. Sekarang ada penambahan jadi 11 RW yang kita kelola. Lalu harapan kita sih ke depannya ini seluruh warga atau rumah yang kita kelola itu nanti datang ke terlayani ya, satu bisa terlayani, yang kedua mereka juga ke depannya menjadi anggota koperasi gitu. Karena tujuan kita untuk proses unit pengolahan sampah ini adalah mengingat bahwa setiap rumah atau setiap anggota yang menjadi warga desa itu bisa menjadi anggota kawan-kawan. Lalu nanti proses pembayaran itu nanti kalau untuk sekarang sih masih dikelola oleh RW, lalu nanti RW setor ke koperasi. Kedua di depan nanti adalah kita akan jemput bola, jadi ada tim orang khusus itu langsung satu bulan sekali itu ke rumah proses pembayaran. Sekarang juga alhamdulillah sudah berjalan. Dan itu juga kita melaya agar bahwa kaitan dengan pengolahan sampah ini sudah ada per bulan itu Pak Kadis sudah nyampe 5 juta masuk ke koperasi. Nah ya ini barangkali menjadi tumpuan kita juga. Tapi ke depan mudah-mudahan kita akan coba edukasi bahwa sampah itu bagaimana biar bisa selesainya di rumah masing-masing. Di rumah tangga ya. Jadi harus ada pemilahan. Nah, ada pemilahan. Ini juga sudah edukasi mana yang organik dan mana yang anorganik. Nah, jadi di sini nanti kita akan siapkan tempatnya. Yang organik itu bisa juga pupuk, termasuk yang ada kerjasama juga sudah mulai pada datang ini mau uji coba bersama-sama terkait dengan proses pembuatan itu. Ya sementara sudah lumayan lah, sudah menghasilkan. Ya. Nah, Sudah menghasilkan. ini luar biasa ini KDMP Lengkong bagi kami di dinas ini inspirasi. Insya Allah kalau berdasarkan catatan kita ini sudah ada 3 KDMP bergerak di salah satu unit usahanya adalah pengolahan sampah. Ini akan kita perluas nih semangat dari KDMP Lengkong ini kepada KDMP yang lain, mudah-mudahan bisa terintegrasi dan kita bisa berkontribusi menjadi bagian yang ikut menyelesaikan permasalahan sampah. Tadi luar biasa, ada edukasi nanti dimulai dari pemilahan di rumah tangga lalu dibawa ke sini sehingga di sini tidak kesulitan, tidak ada campur. Cukup saya kira. Terima kasih. Saat ini saya berada di KDMP Desa Lengkong, Kecamatan Bojong Soang. Saya bersama Pak Iwan, pengelola usaha yang berkaitan dengan pengolahan sampah di KDMP Lengkong. Pak Iwan, bisa diceritakan bagaimana proses pengolahan sampah di tempat sampah yang dikelola KDMP? Ya, turnuhun Pak Kadis atau Kasihan Mas Kadi. KDMP Desa Lengkong kaitan mulai penyerahan dari BUMDes melalui Perdes Pak. Perdes nomor 4 tahun 2025 bahwa pengelolaan sampah asalnya itu dari BUMDes sekarang dikelola oleh koperasi. Ya, ada sih dasar hukumnya kenapa
dilimpahkan ke anak, ada Perdes nomor 4 tahun 2005. Nah, di dalam Perdes itu kita diberi kewenangan Pak untuk mengelola seluruh RW yang ada di Desa Lengko. Nah, baru terlaksana sekarang itu baru 9 RW dari 18 RW. Baru 9 RW, jadi tinggal berapa. Rencana ke depan di bulan Juli dia akan menambah 2 RW lagi. Jadi nanti insya Allah bulan Juli kita akan menambah pelayanan menjadi 11 RW. Nah, fasilitas yang kita punya Pak, selain dari mesin motah yang sekarang ini sebagai pengolahan akhir dari pengolahan pengangkutan. Nah, di kita ini punya 3 bidang Pak di unit ini. Satu bidang pengelolaan pemilahan dan pengelolaan mesin motah. Yang kedua adalah edukasi dan bank sampah. Yang ketiga adalah pengangkutan dan perbengkelan. Yang sudah berjalan pada saat ini adalah pengelolaan mesin motah dan pemilahan sama pengangkutan perbengkelan. Jadi edukasi untuk bank sampah ini nanti akan kita selenggarakan di bulan Agustus. Itu pada semua warga masyarakat. Di RW-an. Nah, dari beberapa mesin tadi, nah apa yang dihasilkan dari sampah-sampah yang datang ke sini? Yang pertama kita punya mesin gibrig. Ya. Mesin gibrig ini outputnya adalah pemisahan antara sampah organik dan sampah anorganik. Anorganik ini bisa ditulis menjadi kompos. Yang anorganik ini bisa menjadi nilai jual untuk dijual ke bandar. Nah, seperti ini. Ini anorganik. Ini anorganik yang ini sudah siap jual ke bandar. Termasuk ini yang di depan ini. Nah, yang organik tadi nanti kan itu dibakar tuh. Ya. Yang ini residu. Jadi sampah itu ada 3 outputnya Pak. 1 sampah anorganik yang punya nilai jual. 2 sampah anorganik yang tidak punya nilai jual. Yaitu nanti masuknya ke mesin motah yang dibakar itu. Jadi nanti mesin motah ini dibakar menjadi abu. Nah, abunya ini kita manfaatkan sebagai bahan paving block. Di prosesnya di kita juga. Di kita. Kebetulan mesinnya ada di belakang. Mesin cetaknya. Jadi selain abu nanti ditambah semen, ditambah pasir buat untuk campuran mesin abunya itu. Supaya dalam proses itu sesuai dengan spek yang kita butuhkan untuk masyarakat. Karena kalau hanya abunya saja itu menjadi padat dan tidak ada pori-porinya. Tapi kalau ditambah pasir nanti ada pori-pori. Ayah jantan pupuk ayah. Sama organiknya yang hasil dari ini. Ya selain dari ini juga ada organik yang sudah dipilah di awal ini. Itu kita kerjasama dengan peternak bebek. Nanti organiknya yang dipilah manual itu diambil, dibeli oleh sama peternak bebek di sini. Ya. Ada berapa orang yang terlibat di operasional kegiatan di operasional ini? Baru 8 orang. 8 orang, 4 pemilah, terus 4 kru pengangkutan. Terus kemarin kan sudah ada RAT ya. Betul. RAT KDMP Desa Lengkong. Nah, dari usaha ini sudah ada hasil untuk para anggota berarti ya? Ya. Atau alhamdulillah di bulan Januari, pembayaran Januari dipertanggungjawabkan kan di bulan Februari, karena kan kita kerja dulu Pak. Itu. Kita layani dulu ke RW, nanti setelah dilayani 1 bulan keduanya kebayar ke kita. Alhamdulillah kemarin sudah masuk di bulan Januari itu 5 juta rupiah untuk masuk ke kas RW, kas dari RW ke kas koperasi. Nah, gitu di situ ada pembayaran untuk pengelola dan
pembayaran untuk yang karyawan pengelola di sini. Upami kanggo ya uang kanggo karena ini apa maksudnya aya modal di Itu jantan kita tidak di sini pengelolaan sampah uniknya tidak menggunakan modal. Kita menggunakan jasa. Ya, Setelah itu jasa kita layani, baru kita dibayar. ya. Itu sama RW. Makanya kita di sini kerja dulu, setelah kerja nanti dibayar oleh pelanggan kita yang membayar.